Saya mau ke arah sana tuh, tapi agak takut-takut. Berarti Ya, lamun bicara bid'ah mah wajah kita aja bid'ah bid'ah. semua gitu. Iya Nggak benar. ada di zaman Nabi. Bener. Nah, pada waktu Ruang berkisah. Ya, ya. Iya berarti kan harusnya media sosial terus media-media yang saat ini lagi booming itu harusnya bisa dijadikan media juga untuk salah satunya ya tadi menambah cara-cara kita mengajarkan agama, mengajarkan moral kepada anak-anak kita, salah satunya tadi Pak Iding bilang direkam dan lain sebagainya ya. Eh, Nadom-nadoman juga bisa mungkin ya. Kalau dulu kan kita kan cuma baca terus ingat nada dari pak gurunya. Nah, biar lebih ingat lagi bisa direkam tuh kan. Nadoman tadi Bismillah jadi wiwitan gitu kan. Terus juga bisa sebenarnya bisa banyak inovasi ya. Kalau dulu zaman-zaman saya tuh biasanya mendekatkan murid itu dengan olahraga. Kalau Bapak itu caranya ya ada liga antar kelas. Iya. Yang saya ingat itu ada, terus tiap hari Minggu juga di pesantren di Darul Hikmah ini kita main bola bareng, terus nyuci karpet bareng gitu kan. Iya. Dengan kegiatan-kegiatan yang memang pada saat itu bisa menyatukan. Nah, kalau misalkan saat ini ternyata bisa disatukannya dengan gadget ya kenapa enggak gitu kan. Iya. Misalkan lomba adan tapi di videoin gitu kan, tinggal kirim videonya aja itu kan bisa mungkin seperti Iya. itu juga. Iya, bisa. Mm-mm. Nah, malahan kelas saya itu dulu pernah Mm-mm. bukan Zoom meeting ya, tapi apa namanya, semacam webinar gitu. Webinar ya. Webinar. Cuman kendalanya apa tuh, perangkat yang dimiliki anak itu nggak semuanya Oke, punya. kendalanya Nggak itu. semuanya punya. Tadinya saya mau bikin seperti itu, kelas webinar anak-anak. Cuman itu waktu pandemi, awal-awal Awal-awal. pandemi. Karena kan sekolah tutup semua. Tutup semua. Saya ada ide nih, bikin webinar aja. Iya. Ini perangkatnya pada punya kagak ya. Dah, kaos nama mau barogaun sih. Webinar. Ya udahlah, via ini aja lah. Via WhatsApp gak apa-apa. Iya. Sudah ditempuh via WhatsApp dan berjalan sampai sekarang. Udah dicoba lagi pakai via Telegram. Kalau Iya. via Telegram kan ada fungsi itu, ada fungsi apa? Menonaktifkan komentar. Iya. Jadi waktu kita presentasi itu anak tidak ada yang nyeletuk Iya. kalau di Telegram. Makanya saya dulu pernah ini udah download Telegram Mm-mm. biar ini pembelajarannya efektif, nggak banyak yang nyeletuk di tengah-tengah pembahasan gitu. Ya cuman berapa orang sih yang ini nggak berjalan ke sininya. Iya, iya. Jadi sekarang ya tetap masih via WhatsApp, via medsos. Iya. Yang artinya tidak sama sekali dilarang walaupun ini konteksnya pendidikan agama begitu ya Pak ya. Jadi apa ini juga, mohon maaf, apa ini juga udah berlaku juga untuk semua semua ustadz gitu, memberlakukan ini juga, atau memang ada beberapa yang pakemnya masih Semua ustadz, semua kelas sudah menggunakan medsos sekarang? Ya, Wah, sekarang. mantap, keren Pak. Tapi walaupun sekarang dunia medsos serba praktis, serba instan, tetap nilai-nilai etika, adab dan tata krama itu harus dikedepankan. Oke. Contoh begini, ketika anak kita sakit, kalau memang ada waktu untuk menulis surat kepada guru, alangkah baiknya kita bikin surat disertai dengan keterangan dari dokter kalau ada. Iya. Itu lebih terhormat daripada
daripada menyatakan di medsos. Iya, sekedar di WA. Punten si Neng teu tiasa angkat ka madrasah margi nuju Kirang Damang ti kamari. Nah, kalimat seperti itu ya mohon maaf, bagi saya itu tidak dibalas model permintaan izin seperti itu. Iya. Mohon maaf, bukannya bukannya minta dihormati, tapi ya kita gunakan etika dan adab. Gimana anak mau pakai adab, pakai akhlakul karimah? Iya. Kalau izin saja orang tuanya pakai medsos. Iya, benar. Di situ orang tua itu kan role model buat anak. Iya, betul. Orang tuanya rajin pegang gadget, Ya, anak anaknya lebih pasti. rajin. Heeh. Orang tua kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, betul. Jadi dari sini saya sebetulnya gimana mau mengajarkan, mau mengingatkan, bukan mengajarkan. Iya. Mau mengingatkan para orang tua, tolong ketika anak sakit, ketika anak tidak bisa masuk belajar ke sekolah, alangkah baiknya menggunakan surat menyurat. Itu lebih resmi, lebih beradab, lebih bermoral menurut saya. Iya. Tapi kalau memang alasan orang tua, wah Pak, gak ada waktu Pak, tadinya saya mau bikin surat, kertas udah ada, pensil udah ada, tiba-tiba anak yang satu nangis, anak yang itu minta ini itu, wah sementara waktu sebentar lagi temennya datang, mohon maaf nggak ada, ya apa boleh buat kalau seperti itu. Cuman sekali lagi ya, bagi saya sih model cara seperti itu dari sisi etika itu kurang banget. Jangan karena kita lebih mudah dalam segala hal, lalu etika dan moral dicampakkan begitu saja. Oke. Iya, itu untuk orang tua murid. Saya juga orang tua murid nih. Jadi ya paling berapa menit lah kalau nulis, karena di dunia kerja juga Bapak ya kayak gitu sebenarnya. Kalau misalkan kita sakit ya enggak hanya WhatsApp ke atasan atau pimpinan, Pak saya sakit, enggak, tapi harus menyertakan surat dokter baru dihitung itu sakit. Kalau enggak ya udah apa aja gitu kan. Di dunia kerja pun seperti itu, pasti teman-teman juga paham. Makanya nah itu dipupuk dari sejak dini, mencontohkan ke anak-anak kita di sekolah juga kayak gitu. Ketika sakit ya tulislah surat gitu kan. Untuk Bapak Ibu guru ini tidak minta dihargai, cuma memang kan ya kita harus seyogyanya ya kayak gitu ke Bapak Ibu guru, karena beliau yang mewakilkan kita mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita gitu kan. Daripada kita sendiri yang ngajarin, saya sendiri susah ngajarin anak saya. Jadi ya udah, makanya kita sekolahkan ya kita hargai sebagaimana Bapak Ibu guru mengajari anak kita gitu kan. Iya. Seperti Ya, hadis Nabi kan menyatakan hakul waladi ala walidihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Ya. Kewajiban orang tua, orang tua kandung, ya. orang tua kandung. Kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya itu ada 3. Pertama, ayuh sina ismahu, kasih nama yang baik. Kemudian kedua, ayuh sina adabahu, harus memberikan adab, tata krama, akhlak yang baik kepada anak, berikan contoh yang baik. Dan ketiga, ayuh sina at'amahu, memberikan makanan yang baik, yang halal, bergizi, penuh protein dan sebagainya dari sisi kesehatan. Itu kewajiban orang tua kandung. Kewajiban guru di sekolah maupun di madrasah itu hanya sebatas membantu tugas orang tua. Oke. Karena orang tua lah, Iya, orang tua yang kandung, wajib. orang tua biologis lah, yang wajib memberikan akhlak, etika, adab itu. Ya. Jadi
bagaimana anak mau baik akhlaknya, mau etikanya sesuai dengan Islam, dengan Rasulullah, kalau di rumah orang tuanya acuh tak acuh, pada diteuing lah budak mah penting gewat lulus sekolah, gewat gawe menang duit. Nah ini berarti pendidikannya orientasinya duniawi. Ya, betul. Bapak konsentrasi apa ya? Tadi kan disebutkan berarti kan ada orang tua yang memang acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya, pendidikan agama anaknya. Nah, secara umum nih disebut aja di desa kita lah gitu, biar nggak terlalu meluas. Di desa kita seperti apa perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anaknya? Apakah semakin kesini semakin baik perhatiannya atau malah sebaliknya gitu kan? Kalau dulu zaman saya ya nggak sekolah madrasah pasti ibu bapak teh gandeng itunya. Pada itu sekolah. Kalau sekarang seperti apa gitu perhatian orang tua, perhatian masyarakat lah. Yang saya lihat minat dan antusias masyarakat terhadap pendidikan agama di desa Heuleut itu, di desa kita ini bagus, masih walaupun tidak meningkat, Iya. kelasnya itu masih stabil. Jadi minat masyarakat dan perhatian orang tua terhadap dunia pendidikan agama khususnya itu sangat bagus. Saya lihat dari ini aja, dari pesantren yang ada di desa-desa kita, rata-rata ini ada santri, ada murid, ada siswanya, walaupun nggak banyak jumlahnya sampai ratusan. Ini menandakan berarti orang tua itu masih menaruh harapan besar terhadap pendidikan keagamaan. Kalaupun misalnya di Heuleut ini pesantren sudah sepi, di mana-mana gak ada yang minat, anu untuk kamu sholat ke masjid baik tos teu aya, nah itu baru saya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim. Untuk saat ini sangat bagus, semangatnya masih tetap seperti zaman dulu, cuman dari sisi moral pribadi individu, nah ini yang menjadi PR kita bersama. Bersama. Kalau dari pemerintah desanya atau dari DKM-nya dan sebagainya terhadap konsentrasi terhadap pendidikan agamanya seperti apa? Masih bagus juga seperti masih bagus. Pemerintah desa masih memberikan perhatian luas, perhatian besar terhadap ya nasib masa depan madrasah, masih sangat bagus. Ini bisa dibuktikan dari insentif tiap tahun yang diberikan kepada para guru madrasah dan para guru ngaji yang lainnya. Walaupun nilainya ya tidak seperti UMR. Dari perhatian itu pun kami sudah mengaturkan terima kasih. Ini sebagai wujud dan penghargaan dari pemerintah desa, dari pemangku jabatan ini di pemerintahan terhadap perkembangan pendidikan keagamaan ini sangat bagus. Malah kalau dibandingkan dengan desa yang lain, jujur saja, Heuleut itu tinggi loh. Heuleut itu tinggi. Yang lain cuma sekili, yang Heuleut segini. Berarti alhamdulillah ya di desa kita ya. Ya, tapi ya harapan saya itu untuk kedepannya ini jadi segini. Karena kalau dulu ya, satu ustadz itu punya anak cuma satu. Sekarang mau nambah. Jadi otomatis setiap lebaran setiap tahun itu bajunya harus nambah lagi. Minimal bisa ganti baju setahun sekali. Bapak kalau misalkan koreksi kalau salah ya. Kalau misalkan open donasi gitu, misalkan
mau berdonasi nih ke madrasah kita buat teman-teman mungkin alumni yang sudah sukses sudah apa, itu bisa kemana atau ada rekening khusus atau seperti apa Pak barangkali gitu ini mah, karena kan pastinya alumni Nasrul Ulum ini udah kemana-mana lah barangkali ada yang berdonasi ke madrasah atau ke pesantren Darul Hikmah gitu barangkali. Nah, untuk hal tersebut madrasah sudah memiliki rekening. Oke. Alhamdulillah. Jadi barangkali ada alumni, ada dermawan Iya, mungkin. dermawan khususnya. Walaupun tidak alumni heuleut tapi mencintai pendidikan keagamaan, mau mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pendidikan di agama Islam di desa kami sangat berterima kasih, jazakallahu bil khair. Oke. Ya. Nanti nomor rekeningnya bisa di Iya. sini. Ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi juga barangkali teman-teman alumni maupun dermawan-dermawan yang memang peduli terhadap pendidikan agama, silahkan boleh nanti di deskripsi ya teman-teman ya. Berarti intinya sejauh ini di desa kita masih aman lah untuk pendidikan agama, tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Masih saya juga ya masih lihat ketika madrasah di lokal ini penuh, di sana juga masih. Berarti ada berapa tempat sekarang lokal, berapa lokal Pak? Sekarang itu karena regulasi dan himbauan dari pemerintah juga, dalam hal ini Kementerian Agama, sebetulnya dari kepala madrasah yang dulu gitu ya. Ini demi optimalisasi pendidikan anak. Jadi setiap madrasah itu kalau himbauan dari Kemendag itu sampai kelas 4. Sampai kelas 4. Kelas 4. Namun waktu itu kebijakan kepala madrasah yang ada di kita tidak langsung meresponnya secara terburu-buru. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau di madrasah kita ini langsung dipangkas 2 kelas, dihilangkan sampai kelas 4, nanti kelas 5, kelas 6 ini bangunannya buat apa? Mau dikasih kuntilanak. Ya. Kemudian nasibnya juga nanti ini kelas 5, kelas 6 mau kemana? Masa pulang sekolah SD langsung main, gak ada manfaatnya, terbuang waktu yang sangat bagus itu. Karena dari pagi sampai sore itu anak itu idealnya untuk waktu belajar. Terbuang sia-sia. Lumayan 3 jam, dari jam 1 sampai jam 4 kalau dimanfaatkan di madrasah. Kalau berangkat mah kan minimal ya dia bisa menulis, membaca, ya baca bismillah gitu. Tapi kalau di rumah atau main sama temennya ya mubazir waktunya. Nah, jadi ketika itu Pak Kepala Madrasah tidak langsung meresponnya himbauan dari Kemendag itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian hasil evaluasi selama beberapa tahun, ternyata kelas 6 itu kurang efektif. Kenapa? Karena madrasahnya kelas 6, sementara sekolah umumnya sudah SLTP. Oke. Kalau sudah SLTP kan otomatis banyak kegiatan ekstra ya. di sekolah. Nah, kadang ada yang seminggu 4 hari, ada yang seminggu 3 hari, 2 hari. Ini dampaknya ya ke ini pembelajaran keagamaan si anak tersebut. Nah, daripada si anak ini tepuguh halang hujurna, istilahnya. Tepuguh halang hujurna ya teh budak teh mau diarahkan ke pendidikan umum atau ke pendidikan keagamaan. Jadi ini otomatis mau tidak mau terpaksa madrasah memangkas satu kelas sampai kelas 5. Jadi di Hilutmah kelas 2 SD itu baru dimasukkan ke MD. Ya. Nah, kalau di desa lain itu biasanya baru kelas 3 atau kelas 4 SD masuk MD. Ya.
waktu zaman saya juga memang seperti itu Pak. Jadi yang kelas 2 baru masuk, kecuali saya sama Gugun itu sekolah Kelas 1 SD, MD-nya 1. jadi pas kelas 6 ya udah tenang gitu, udah keluar gitu. Pas zaman saya masih sampai kelas 6. Itu istilah ibtidaiyah sama diniyah sama aja atau gimana Pak? Kalau sekarang Di sudah ada perubahan. Kalau madrasah ibtidaiyah itu digunakan untuk pendidikan sekolah pagi sampai jam 12 siang untuk madrasah ibtidaiyah. Kalau madrasah diniyah sekarang berubah menjadi MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. nambah panjang. Nambah panjang. Ya gimana nu di luhur sih. Iya, benar. Ganti orang, Iya, ganti iya. program, ganti sistem, ganti ini aturan. Iya. Ya kita tinggal ikut manut-manut aja. Kita manut-manut aja. Tapi masyarakat lebih familiar dengan nyebut MD. Iya. Ya mau tidak mau dalam hal surat menyurat pun ketika menyurati orang tua pakainya MD. MD. Pakainya MD. Tapi dalam ini surat menyurat ke Kemenag MDTA. Oke. Ya, Nah, itu mah teknisnya, Pak, ya? sebetulnya tidak ada perbedaan, Ah. tidak ada perbedaan. Mau MD, mau MDTA, mau DTA, Diniyah Oke. Takmiliyah Awaliyah, yaitu tetap MD keneh. Berarti kalau MD Jam belajarnya siang. jam belajarnya siang. Kemudian dari sisi ini juga, dari sisi status juga, kalau MI itu pendidikan formal. Kenapa? Karena jam belajarnya pagi, sama dengan SD. Kalau ini MD itu non formal, non formal. Iya. Jadi istilahnya itu pendidikan tradisional. Kalau MD mah setara dengan, sama dengan ponpes. Pendidikan tradisional, tidak ada pengangkatan guru PNS, tidak ada bos, Biaya profesional sekolah. semuanya serba swadaya masyarakat. Iya. Oke. Berarti Bapak dari pas saya masuk kan tadi Bapak cerita baru 1 tahun ya. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun berarti di Saya itu mulai masuk MD tahun 99. Alhamdulillah sampai sekarang. Anak udah 3, semuanya bisa tercukupi walaupun walaupun masih banyak harapan yang belum terwujudkan. Mudah-mudahan meskipun berjuang atau mengabdi di MD semuanya serba lillahi ta'ala. Iya. Ya, nanti dapat ganti dari Allah yang lebih baik, lebih besar. Amin, Bapak. Oke Bapak, udah kurang lebih 1 jam nih, 52 menit atau berapa gitu ya. Sudah cukup banyak juga obrolan kita. Yang terdekat nih Pak, dalam waktu terdekat ada acara apa atau program apa di madrasah ataupun di Darul Hikmah, barangkali mau di-share, ada program apa? Untuk program madrasah dalam waktu dekat ya tidak ada lain lagi ya, nanti pada bulan Juni mendatang akan dilaksanakan acara haflah akhir sanah atau kenaikan kelas. Dilaksanakan pada hari Minggu pagi sesuai dengan konsensus rapat kemarin bertempat di MD Kulon, sekaligus mengambil tempat lokasinya juga nanti di gedung MD sebelah barat masjid. Tanggalnya lupa. Sudah tanggalnya menyusul. Malum sekarang jabatannya bukan sekretaris lagi nih. Jadi tidak lupa lagi gitu. Ya, acara kenaikan kelas rencananya pagi dilaksanakan jam 7 sampai jam 12 siang. Oke. Bapak, mungkin untuk saat ini obrolan kita ya segitu dulu ya.
karena pembahasan kita mengenai tadi pengaruh teknologi, gadget dan lain-lain terhadap pendidikan agama. Tapi mungkin nanti kita sambung lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Saya pikir Bapak salah satu yang aktif juga di media sosial, apalagi ketika politik sudah mulai nih. Berarti walaupun kita beragama tapi boleh berpolitik, Pak? Boleh. Oke, Begini, siap. prinsip saya itu atau apa ya, apa yang saya pegang, pedoman saya itu, saya ingat sama kata-kata sama guru ya. Kiai, ulama, ustadz itu ada 3 macam. Ya. Pertama, ustadz catur, kiai atau ulama catur. Ini Ya. kiai atau ulama atau ustadz yang terlibat aktif di perpolitikan, Perpolitikan. percampuran politik, Oke. masuk partai, jadi anggota DPR, Iya. jadi pamong desa, Iya. jadi pejabat pemerintah. Oke. Itu juga termasuk aktivitas politik Oke. di pejabat. Catur nih. Iya, Mm-mm. ulama catur, kiai catur, ustadz catur. Iya. Kedua, ustadz matur Matur. catur, yaitu ustadz kiai yang kerjanya cuman khotbah, ngajarin santri di pesantren, ngajarin ngaji doang, Oke. tidak terlibat dengan percaturan politik Nah. sama sekali. Dengan politik itu awam dan gak mau ditarik-tarik ke urusan politik. Oke. Dan ketiga ini ustadz nyembur, kiai nyembur. Apa tuh? Catur, matur, nyembur apa Iya. nih? Ini kiai yang ahli kebatinan. Oke. Itu penting juga. Itu Penting penting juga. juga. Oke. Kenapa ya? Karena zaman Rasulullah juga sudah ada kan yang namanya ilmu kebatinan. Rasulullah pernah kena sihir. Mm-mm. Kemudian para sahabat juga pernah ada yang diguna-guna. Oke. Jadi ya zaman sekarang pun sangat dibutuhkan Oke. kehadiran ulama, kiai, ustadz nyembur teh. Nyembur. Iya. Iya. Intinya dari ketiga ulama ustadz ini sah-sah saja berpolitik, boleh bahkan bagus menjadi ustadz matur, boleh jadi kiai nyembur selama tidak keluar dari rel Islam. Oke. Buat politisi jangan nyebar hoax, Heeh. jangan nyebar fitnah, jangan mengadu domba, gunakan politik yang baik. Oke. Gitu. Buat khotbah, para khotib, para juru ngaji, ahli-ahli pengajian, itu juga sama. Jangan sampai hal-hal yang membuat kekacauan ditimbulkan dari pengajian. Iya. Majelis ilmu harus menjadi majelis yang paling adem daripada majelis politik. Iya, betul. Kalau kiai politik, ustadz politik itu cenderung panas. Cenderung ya. panas. Iya. Kalau di pengajian itu harus bisa mengademkan Iya, iya. kepada kiai Benar. politik, Ya. kiai catur. Jangan sampai pas di media jadi majelis ilmu malahan bawa politik. Nah, itu Iya, yang nggak benar. benar. Ketiga, jadi kiai nyembur, jangan jual air dengan harga yang murah. Benar. Ada yang minta, Pak, anak saya sakit, tolong doakan, saya minta air berkahnya, air yasinnya. Boleh, wani piro. Nah, ini yang nggak boleh. Menjual ayat dengan rupiah. Iya. Boleh. Itu. Oke, makasih Bapak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menyaksikan gitu, yang menonton. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari obrolan kita yang ya ngobrol ringannya Pak ya. Mudah-mudahan juga teman-teman tadi yang alumni MNU, alumni Darul Hikmah, ada yang mau berdonasi silahkan, tadi di deskripsi nanti saya cantumkan juga untuk rekeningnya ya, untuk madrasah khususnya. Terima kasih Bapak, sehat terus, mudah-mudahan terus bisa menyebarkan kebaikan, bisa terus Maaf, saya mau menutup kata. Oke, boleh. Atas nama saya pribadi, Bapak Iding, dan seluruh Dewan Asatid MD Nasrul Ulum maupun staf pengajar pesantren Darul Hikmah, pertama memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada salah kata atau ucapan yang
menyinggung perasaan Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni semuanya. Sungguh itu tidak ada tujuan ke sana. Demi Allah tidak ada tujuan ke sana. Saya meminta maaf, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memaafkan atas kesalahan itu. Saya bukan malaikat, saya bukan orang suci, saya bukan orang tanpa dosa, saya pun masih banyak kekurangan. Ini semua hanya sebatas opini saya pribadi. Salah dan benarnya bukan saya yang menilai, bukan pula Anda yang menilai, Allah lah. Makanya dari obrolan singkat ini, dari obrolan Pak An ini, silahkan ambil hikmahnya yang baiknya dan buang yang jelek-jeleknya. Nah, kalau memang itu dinilai nasihat, dinilai baik, silahkan ambil. Kalau memang itu dirasa tidak baik bagi pikiran atau bagi perasaan bapak-bapak dan rekan-rekan ibu semuanya, mohon jangan diambil, jangan dimasukkan hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, terima kasih Pak Iding. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di edisi berikutnya, di episode berikutnya. Saya Jaja ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.